kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bisa mengikuti ibadah secara online dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan, meskipun masih dalam masa pandemi, Engkau-lah yang selalu membimbing kami dan menuntut kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita harus tetap semangat. Kita angkat pujian kita yang pertama hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ataupun tempat yang sudah disediakan adik-adik. Nanti waktu lause datang, adik-adik menyerahkannya kepada lause. Kita angkat pujian kita, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan Yesus kepada kami. Kami hari ini telah mengumpulkan persembahan yang Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Yesus memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini juga dapat memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah juga pekerjaan orang tua kami. Kiranya Engkau Yesus memberkati orang tua kami ya Tuhan Yesus. Ini adalah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Tentang kemuliaan Tuhan.
Seperti yang Semu sudah umumkan beberapa waktu yang lalu, kalau minggu ini acara sekolah minggu adalah kuis Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam kuis Alkitab, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memimpin memberkati kami pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama bersekutu, memuji Tuhan, menaikkan setiap doa kami, dan hari ini kami anak-anak-Mu mengadakan kuis Alkitab. Berikan hikmat bijaksana sehingga kami semakin mencintai firman Tuhan, banyak mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga dapat melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kuis Alkitab kita hari ini ada tentang toko Alkitab, kemudian ada melengkapi ayat hafalan, dan juga menebak judul lagu. Nanti adik-adik boleh tulis jawabannya di kertas dan kemudian dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, batas untuk menjawab kuis minggu ini lebih cepat karena kita tidak mendengarkan cerita firman Tuhan dan acaranya adalah kuis Alkitab. Jadi, semua batasi waktu pengumpulan terakhir kuis Alkitabnya itu adalah di jam 10 pagi. Nah, kalau adik-adik lewat dari jam 10 pagi dinilai, tapi poinnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Oke, sudah mengerti ya? Nanti pertanyaannya akan muncul di layar, adik-adik boleh baca. Tapi sebelumnya nanti sebelum memberikan pertanyaan akan cerita sedikit tentang kisah mereka. Jadi adik-adik boleh mengerti. Oke, menghemat waktu kita mulai ya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum pertanyaan yang pertama, saya mulai dulu dengan menceritakan kisahnya. Ketika Musa lahir, Raja Mesir pada waktu itu mengeluarkan perintah bahwa setiap anak Israel di bawah usia 2 tahun mereka harus dibunuh. Karena Raja Mesir takut nanti lama-kelamaan orang Israel yang tinggal di Mesir itu bertambah banyak. Itulah sebabnya ketika Musa lahir, setelah dia berusia 3 bulan, orang tuanya tidak bisa lagi menaruh dia di rumah, hingga kemudian dia harus dibuang atau diasingkan dari rumahnya. Dan pada waktu itu orang tuanya menaruh dia di sebuah peti pandan dan kemudian menghanyutkan dia ke sebuah sungai. Tapi pada waktu itu kakaknya dari jauh memperhatikan, mengawasi Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu itu Putri Firaun sedang mandi dan Putri Firaun itu menemukan bayi Musa. Dan ketika kakak daripada Musa melihat bahwa Putri Firaun sudah menemukan Musa, lalu dia mengusulkan supaya mencari seorang ibu yang akan mengasuh dan menyusui Musa. Adik-adik, pertanyaannya adalah siapa nama kakak Musa? Itu yang pertama ya, jawab siapa nama kakak Musa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa nama sungai tempat Musa dibuang? Oke, adik-adik boleh jawab. Kemudian adik-adik, soal yang ketiga. Karena terjadi kelaparan di kampung halaman mereka, keluarga ini harus pindah dan mereka pindah ke sebuah daerah yang bernama Moab. Namun setelah beberapa lama mereka tinggal di Moab, kemudian suami, kedua anak laki-lakinya meninggal dunia.
tinggallah ibu dan juga dua menantunya, yaitu orang Moab. Ketika ibu mertua ini akan pulang ke kampung halamannya, lalu dia menyuruh menantunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun adik-adik, salah satu dari menantunya itu ikut dengan Naomi, dan satu lagi dia kembali ke rumahnya. Pertanyaannya adalah, siapa nama kedua menantu dari Naomi? Itu pertanyaannya ya, adik-adik bisa menuliskan jawaban siapa nama kedua menantu dari Naomi. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat ya, di mana tempat tinggal atau apa nama tempat tinggal dari keluarga Naomi sebelum mereka pindah ke daerah Moab? Itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan selanjutnya adik-adik, Naomi sangat sedih karena kematian suami dan kedua anak laki-lakinya. Sehingga kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, waktu itu orang-orang di kampungnya mengenal dia dan kemudian berkata, "Bukankah engkau adalah Naomi?" Tetapi pada waktu itu Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, tetapi sebutlah aku dengan titik-titik." Nah, adik-adik jawab. Naomi katakan, "Jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil namaku titik-titik." Adik-adik isi ya. Oke. Soal selanjutnya. Ruth, menantu daripada Naomi, dia setia ikut Naomi pulang ke kampung halaman Naomi. Dan kemudian dia juga bekerja mengutip sisa-sisa gandum di ladang saudara daripada Naomi. Hingga kemudian pada akhirnya Ruth dia menikah dengan saudara daripada keluarga Naomi dan punya seorang anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik dengar pertanyaannya. Siapa nama suami dari Ruth atau ayah dari Obed? Adik-adik jawab ya. Siapa nama suami dari Ruth atau ayah dari Obed? Pasti bisa, gampang. Oke, soal selanjutnya adik-adik. Esther, dia adalah seorang Yahudi yang diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros. Dia punya seorang paman yang begitu baik kepada dia, dan paman ini ternyata pernah berjasa karena dia menyelamatkan Raja Ahasiweros. Tapi pada waktu itu Raja Ahasiweros tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh paman daripada Ratu Esther. Tapi adik-adik, pada waktu itu ada seorang yang tidak suka kepada paman daripada Esther dan juga kepada orang Yahudi yang ada di daerah Persia atau negara Persia pada waktu itu yang menjadi kekuasaan daripada Ahasiweros. Karena pada waktu itu paman daripada Ratu Esther, dia tidak mau sujud menyembah ketika orang kepercayaan daripada Raja Ahasiweros ini menyuruh untuk memberi hormat kepadanya. Itulah sebabnya kemudian Panglima ini berusaha untuk mencari cara bagaimana menghukum paman daripada Ratu Esther dan juga orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Ketika paman daripada Esther memberitahukan hal itu kepada Esther,
kemudian Esther dia berencana akan bertemu dengan raja. Dan pada waktu itu sebelum bertemu dengan raja, Ratu Esther memerintahkan semua orang Yahudi yang ada di Persia, mereka harus berdoa dan berpuasa. Dan satu mujizat terjadi adik-adik pada malam sebelum keesokan harinya Ratu Esther bertemu dengan raja. Waktu itu raja merasa gelisah dan kemudian menyuruh orang untuk membuka buku sejarah. Dan mereka menemukan bahwa ternyata paman daripada Ratu Esther pernah berjasa kepada kerajaan mereka. Dan kemudian raja mau memberikan penghargaan kepadanya. Adik-adik, pertanyaannya dengarkan. Siapa nama orang kepercayaan Raja Ahasiweros yang tidak suka kepada paman dari Esther dan mau memusnahkan orang Yahudi? Oke, pertanyaan yang ke-9. Hukuman apa yang diberikan raja kepada orang kepercayaan raja? Hukumannya apa? Oke, adik-adik boleh tulis ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-10. Karena ketidaksetiaan orang Israel, maka kemudian mereka diserahkan kepada bangsa Midian. Dan pada waktu itu bangsa Israel begitu menderita, mereka berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan membebaskan mereka. Dan pada waktu itu Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel menghadapi bangsa Midian. Nah, pada mulanya orang-orang Israel yang bersama-sama dengan Gideon itu ada 32.000. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang masih terlalu banyak. Tuhan bilang suruh mereka, siapa yang takut boleh pulang. Dan pada waktu itu adik-adik, sisa dari 32.000 itu tinggal 22.000. Tapi pada waktu itu Tuhan juga masih bilang masih terlalu banyak. Oleh karena itu harus dikurangi. Caranya apa? Suruh mereka minum air. Nah, ada 2 cara minum air. Orang yang minum air dengan cara menghirupnya itulah yang akan ikut dengan Gideon untuk melawan orang Midian. Pertanyaannya adik-adik, dengarkan. Berapa yang ikut bersama dengan Gideon menghadapi orang Midian? Jumlahnya ya, berapa orang yang ikut dengan Gideon menghadapi orang Midian? Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya ini kita tebak judul lagu. Nanti semua nyanyikan, adik-adik tuliskan judul lagunya. Oke, dengarkan ya. Lagunya seperti ini. Na 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 na. Oke, tahu? Sebutkan judul lagunya ya, judul lagu saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kuis Alkitabnya. Adik-adik dengar lagi ya pertanyaannya. Meskipun Raja Saul sangat benci kepada Daud dan selalu berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud dia tetap menghormati Raja Saul. Dan ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, yaitu dalam satu tempat dinamanya En-Gedi, di dalam satu gua, ketika Raja Saul dia mau istirahat di dalam gua, dia menyuruh orang-orang para pengawalnya itu menunggu di luar. Dia tidak tahu pada waktu itu Daud bersama dengan orang-orang Daud itu ada di belakang gua. Dan ketika Raja Saul sedang tidur, orang-orang yang bersama Daud itu mengatakan, ini kesempatan bagimu untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak mau. Dan ada satu hal yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu.
Ayo adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daud kepada Saul ketika Saul sedang tidur? Dan ketika Raja Saul sudah bangun, Daud dia memanggil Raja Saul dan menunjukkan. Dia katakan, kalau aku mau membunuh kamu, aku bisa membunuh, tapi aku tidak melakukan. Nah, ini dia tunjukkan apa yang diperbuat oleh Daud kepada Saul. Itu pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya adik-adik. Ketika Raja Daud dia menjadi raja, dia pernah ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahannya, yaitu dia menginginkan seorang wanita yang sudah punya suami, yaitu bernama Batseba. Karena dia menginginkan Batseba, kemudian dia berusaha mencari cara bagaimana supaya suami daripada Batseba itu mengalami kecelakaan, dan hingga akhirnya suami Batseba meninggal dunia di dalam pertempuran. Pertanyaannya adik-adik, siapa nama suami Batseba yang mati karena direncanakan oleh Raja Daud? Ditulis ya, siapa nama suami dari Batseba. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu soal yang ke-14. Lengkapi ayat hafalan ini. Adik-adik lengkapi ya. Apabila saudaramu titik, tegurlah dia di bawah titik. Sekali lagi ya. Apabila saudaramu titik, isi. Tegurlah dia di bawah titik. Oke, soal terakhir. Timotius dia bisa menjadi seorang pemberita Injil yang hebat karena ada dua wanita yang selama dari dia kecil membimbing, mengajarkan firman Tuhan kepadanya, yaitu mama dan neneknya. Nah, pertanyaannya adik-adik, siapa nama mama dari Timotius? Siapa nama mama dari Timotius? Oke adik-adik, kuis Alkitabnya sudah selesai, ada 15 soal. Adik-adik boleh kerjakan mulai dari sekarang, dan jangan lupa waktu pengumpulannya sampai jam 10 pagi ditunggu ya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan kuis Alkitab kami. Berkati supaya adik-adik mereka juga semakin mencintai firman-Mu dan mereka bisa menyelesaikan semua kuis dengan baik. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dengan begitu ibadah kita
sudah selesai. Happy Sunday and see you.